Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, kami calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Dengan saya, Reki Ardiansa, bersama rekan saya, Anita Karulisda, dan saya Elsa Namayanti Utami. Kami di sini akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3, Kucing untuk Supervisi Akademik yang terdiri dari pengamat coach dan kucing. Selamat menyaksikan video ini. Mari bergerak bersama guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Reki. Selamat pagi Ibu Elsa. Selamat pagi Pak Reki. Apa kabarnya hari ini Bu Elsa? Alhamdulillah, luar biasa. Ya, senang bertemu dengan Bu Elsa. Hari ini kita membicarakan peningkatan keterampilan kucing Ibu Elsa. Saya ingin memberikan dukungan Bu Elsa. Bagaimana saya dapat membantu Ibu Elsa? Oh, terima kasih Pak Reki sebelumnya. Jadi saya ingin Bapak membimbing saya dalam meningkatkan kemampuan presence, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang bermakna serta berbobot dalam sesi coaching saya yang akan dilakukan nanti kepada coach saya. Iya, baik Bu Elsa. Saya mendukung apa yang telah Ibu Elsa sampaikan. Terus bagaimana yang ingin Ibu Elsa fokuskan pada observasi atau kucing ini? Oke, saya berharap Bapak dapat memperhatikan cara saya mendengarkan aktif dan cara saya mengajukan pertanyaan yang bermakna sesuai dengan model Tirta dalam proses coaching supervisi akademik nanti bersama coach saya. Iya, luar biasa Bu Elsa. Itu Ibu Elsa sudah saya catat apa yang sudah Ibu Elsa sampaikan. Bagaimana menurut Ibu Elsa, sejauh mana tingkat kemampuan Ibu Elsa dalam hal ini, Bu? Oke, jadi saya percaya Pak dalam peningkatan mendengar aktif dan merumuskan pertanyaan yang bermakna akan berguna nantinya pada saat proses coaching yang akan saya lakukan bersama coach saya, dan dengan meningkatkan keterampilan ini saya yakin bisa lebih baik dalam membimbing murid pada saat pembelajaran di dalam kelas nanti. Seperti itu Pak. Iya, jadi Ibu Elsa, semoga yang Ibu sampaikan tadi terkait yang akan digali nanti pada saat bersama kucingnya, dan itu akan bisa membantu kucingnya juga, Bu, ya. Terus saya paham Bu, apa yang harapan Ibu Elsa dari observasi ini nanti, Bu. Ya. Oke, saya berharap pada saat observasi nanti dapat memberikan umpan balik yang membangun untuk membantu perkembangan saya, khususnya nanti mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang bermakna terhadap coach saya nanti dengan permasalahan-permasalahan yang akan disampaikan oleh coach saya dengan menggunakan alur Tirta. Seperti itu Pak. Iya, jadi itu yang menjadi harapan ya Bu ya. Baiklah Bu Elsa, Ibu Elsa nanti dipersilakan memulai percakapannya dengan kucing. Saya berharap prosesnya berjalan lancar sesuai dengan indikator keberhasilan yang ditentukan bersama kucing nanti. Dan silakan Bu Elsa untuk memulai percakapannya nanti. Terus saya akhiri. Terima kasih banyak. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Anita. Selamat pagi juga Bu Elsa. Apa kabar Bu hari ini Bu? Alhamdulillah sehat, semangat, segar Bu. Oke, semangat Bu ya. Bagaimana Iya. tadi perjalanannya ke sini?
Walaupun sedikit ada kendala karena macet, tapi tidak mengurangi rasa semangat saya untuk melakukan coaching pada hari ini. Oke, semangat Bu ya. Iya dong. Oke, baik, hari ini kita akan melakukan sesi coaching Bu dengan menggunakan model Tirta. Pertama-tama mari kita tentukan dulu Bu tujuan dari sesi coaching ini. Apa yang ingin kita capai dari sesi hari ini? Oke, sebelumnya saya ucapkan terima kasih Bu telah bersedia melakukan kegiatan hari ini untuk meningkatkan pembelajaran saya. Jadi di sini saya ingin meningkatkan kemampuan saya Bu dalam pembelajaran menggunakan media pembelajaran yang berteknologi. Jadi khususnya untuk anak didik saya di bidang PAUD Bu. Ya, seperti itu Bu ya. Iya. Baik, tujuannya jelas Bu ya. Sekarang kita identifikasi Bu hal-hal yang nyata terkait dengan pembelajaran dengan menggunakan media teknologi. Nah, untuk anak PAUD apalagi ini Bu Iya, ya. betul. Sehingga apa yang menjadi hambatan atau kendala yang Ibu hadapi pada saat pembelajaran di PAUD Bu? Ya, oke. Saya sering merasa kesulitan Bu dalam menyelesaikan tugas-tugas yang ada dalam media pembelajaran berteknologi. Contohnya begini Bu, untuk kegiatan anak PAUD itu kan biasanya kegiatan itu adalah bermain sambil belajar. Ya. Sebelum memulai pembelajaran kita akan melihat minat dan bakat anak tersebut. Oke. Nah, untuk kegiatan pembelajaran berteknologi ini mungkin kami akan menggunakan beberapa media contoh. Contoh misalnya saya akan mengambil dengan modul ajar dengan tema binatang, subtemanya serangga. Untuk kegiatannya itu adalah mengenai seranganya kupu-kupu misalnya Bu ya. Nah, untuk kegiatan berteknologinya mungkin anak-anak akan diajak menonton, tetapi dalam di sini Bu saya sedikit memiliki kendala. Namanya anak PAUD, kita kan tidak bisa memaksa mereka harus anak-anak ayo kita nonton, itu gak bisa Bu, karena mereka melakukan sesuatu itu atas dasar keinginan mereka itu sendiri. Jadi mood dan keinginan anak tersebut harus benar-benar dijaga. Ya, Jadi kalau memang misalnya dia tidak menyukai tersebut, kita harus menyesuaikan apa yang anak itu inginkan. Nah, dalam penyesuaian itulah Bu yang merupakan salah satu kesulitan atau hambatan yang saya hadapi, karena mungkin karena kami posisinya di daerah, itu mungkin alat teknologi yang kami punya itu mungkin masih terbatas Bu. Jadi apalagi namanya di daerah kadang sinyalnya, kalau untuk menggunakan teknologi yang menonton tadi mungkin kendala-kendala yang lain, karena mayoritas masyarakat di daerah yang tempat saya mengajar ini itu adalah mayoritas petani dan namanya di daerah itu sinyalnya agak kurang Bu. Itu merupakan salah satu hambatan yang saya hadapi dalam kegiatan pembelajaran dengan media teknologi ini gitu Bu Elsa. Jadi salah satu hambatan itu karena keterbatasan di Iya, daerah iya, Bu ya, dengan iya. menggunakan teknologi mungkin sinyalnya kurang. Iya, Terus betul. juga belum sendiri kita anak PAUD tadi Iya, moodnya iya, berubah moodnya pada berubah, saat iya, betul. pembelajaran. Mungkin hari ini dia tidak bersemangat seperti Iya. itu. Nah, jadi setelah mengidentifikasi kendala, hambatan yang sudah Ibu sampaikan tadi, kita lanjutkan dengan merencanakan aksi nyata yang dapat Ibu lakukan untuk mengatasi masalah tersebut. Kira-kira nih Bu, apa rencana aksi nyata yang konkret Bu ya, yang dapat Ibu lakukan untuk meningkatkan pembelajaran atau semangat siswa dalam belajar dengan menggunakan teknologi Bu. Nah, terkait dengan masalah jaringan tadi mungkin bisa kita cari solusinya Bu Iya, ya. betul. Seperti itu apa Bu? Kalau untuk pembelajaran, saya akan berencana untuk membuat jadwal yang lebih terstruktur dulu, terutama Bu. Dari modul ajar itu akan saya susun, kemudian saya akan sebelum kegiatan pembelajaran, saya akan melihat dulu minat dan bakat anak tersebut. Misalnya anak si A minat dan bakatnya apa, si B apa. Nah, kalau kita sudah mengetahui minat dan bakatnya itu, maka kita akan melakukan kegiatan sesuai dengan keinginan anak. Makanya dari situ saya akan menyiapkan beraneka ragam kegiatan. Kalau kupu-kupu tadi contohnya misalnya dengan cara yang pertama ada mewarnai Bu ya, kemudian ada kolase mungkin dengan serabut kayu atau bisa juga dengan biji-biji
ujian, bisa juga dengan membentuk menggunakan puzzle itu kalau untuk di PAUD, Bu. Kemudian kalau masalah jaringan tadi, mungkin pada saat jaringan lagi bagus untuk video-video yang akan saya sampaikan pada saat pembelajaran, mungkin saya akan download terlebih Oke, dahulu, Bu. betul, Bu. Jadi Benar. di-download terlebih dahulu sebelum mulai Disimpan belajar, dulu, atau ya. sebelum sehari sebelum pembelajaran dimulai, sinyalnya lagi bagus ya saya download terlebih Ya, dahulu betul. supaya pada saat pelaksanaan tidak mengganggu kegiatan pembelajaran. Mungkin begitu, Bu. Iya, betul sekali Bu. Bagus rencana aksi Bu, sudah disampaikan dengan jelas Bu ya. Sekarang bagaimana Ibu menjaga komitmen terhadap rencana aksi yang telah Ibu sampaikan? Mungkin saya akan mencoba untuk membuat sedikit seperti catatan begitu ya, Bu, ya, di reminder. Dan di sini juga kegiatan pembelajaran apapun itu tidak akan sukses tanpa adanya kerjasama. Jadi saya akan mengajak rekan sejawat untuk mendukung kegiatan pembelajaran atau rencana yang telah saya susun ini. Jadi apabila ada kerjasama antara saya, rekan sejawat, dan terutama juga refleksi dari kepala sekolah juga, jadi apapun yang saya lakukan mungkin akan lebih maksimal, Bu, begitu. Oke, jadi apa yang dapat membantu Ibu dalam menjaga komitmen tersebut? Jadi kalau menurut saya, Bu, untuk menjaga komitmen ini, yang pertama saya yakin terlebih dahulu, Bu. Jadi dengan adanya keyakinan, kemudian dalam menghadapi anak PAUD ini, komitmen kita memang harus benar-benar bagus, Bu, ya. Betul. Jadi kita harus benar-benar yakin apapun keadaan anak itu, apapun cara anak itu, atau anak itu bagaimana, seperti apa, kita harus bisa menguasai. Iya. Jadi kan karena anak PAUD ini unik, Bu, berbeda-beda. Karakter mereka berbeda, ada yang punya begini, ada yang begitu. Jadi untuk mempertahankan komitmen yang saya pegang, itu otomatis saya harus benar-benar yakin atas apa yang akan saya lakukan, dan benar-benar memaksimalkan, atau rencana saya itu harus lebih maksimal dan benar-benar ya lebih baik dari sebelum-sebelumnya. Jadi dengan adanya kerjasama, kesabaran dan keyakinan itu mungkin bisa salah satu untuk mempertahankan komitmen yang saya pegang. Oke, terakhir Bu ya, bagaimana Ibu bertanggung jawab terhadap rencana aksi yang sudah Ibu buat ini? Oke, mungkin dengan aksi yang telah saya lakukan, tanggung jawab saya itu yang pertama saya akan memantau, Bu, perkembangan yang saya lakukan, kemudian apa saja yang telah saya lakukan mungkin akan saya buat catatan kecil, Bu, ya. Catatan kecil untuk memantau perkembangan saya secara berkala, dan meminta rekan sejawat memberikan umpan balik terhadap apa yang telah saya lakukan. Saya juga mungkin akan mencari sumber-sumber yang lebih relevan untuk meningkatkan pembelajaran pada saat yang terutama di bidang pembelajaran berteknologi. Oke, terakhir nih Bu, siapa yang dapat membantu Ibu dalam menindaklanjuti aksi nyata ini? Yang dapat membantu saya untuk menindaklanjuti ini, pertama itu adalah rekan sejawat, Bu. Rekan sejawat, kemudian kepala sekolah juga. Mungkin mereka adalah pembantu pertama yang berdiri di depan kalau untuk kegiatan ini, Bu. Mungkin ya, betul. Oke Bu, sudah saya catat semua awal permasalahan ini, dan nantinya akan saya tulis Bu ya. Nah, terima kasih Bu atas coaching pada pagi hari ini. Semoga nantinya rencana aksi yang telah Ibu sampaikan bisa terjalan dengan sukses dan lancar seperti itu. Saya akhiri coaching hari ini. Terima kasih Bu Anita. Selamat pagi. Saya juga terima kasih, Bu. Selamat Iya. pagi juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya. Selamat pagi Bu Elsa. Pagi Pak. Iya, terima kasih Bu Elsa telah menyediakan waktu untuk berbicara dengan saya. Saya akan membahas hasil observasi yang telah Ibu Elsa lakukan pada sesi coaching sebelumnya. Bagaimana Ibu Elsa menilai performa pada kompetensi tersebut? Jadi saya rasa bahwa saya telah melakukan
sesi coaching tersebut dengan baik Pak ya, sesuai dengan prosedur dan menggunakan alur Tirta. Dan juga saya telah membantu coach saya menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh ibu Anita. Seperti Iya. itu Pak. Apa yang membuat Ibu merasa demikian? Saya merasa telah mampu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot dengan baik dari hasil atau dari yang disampaikan oleh coach saya. Saya catat dan saya mulai mengidentifikasi masalah tersebut dan saya lontarkan kembali pertanyaan yang bermakna. Seperti itu Iya, Pak. luar biasa Bu Elsa. Boleh saya berbagi hasil pengamatan saya? Boleh, Saya Pak? melihat Ibu Elsa melakukan pengenalan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot dan bermakna itu sangat baik. Bu Elsa sesuai dengan standar yang kita rujuk. Ya. Bagaimana pendapat Ibu Elsa tentang ini? Oh, baik Pak, terima kasih Pak. Saya senang mendengarnya atas umpan balik yang telah Bapak sampaikan. Dengan saya melakukan coaching tadi, saya sudah melontarkan pertanyaan berbobot dan bermakna. Seperti itu Pak. Iya, luar biasa Bu Elsa. Namun demikian Bu Elsa, saya juga melihat aspek-aspek yang masih dapat ditingkatkan ya Bu Oke. Elsa. Misalnya saat observasi tadi, saya perhatikan Ibu Elsa menjelaskan kepada kucing yaitu melakukan pencatatan dan mendengarkan aktif. Ya. Sebetulnya itu sudah sesuai dengan standar. Nah, yang jadi pertanyaan saya, Bu Elsa, bagaimana pandangan Ibu Elsa dari yang sudah saya sampaikan ini? Oke, saya mengerti Pak dari yang Bapak sampaikan tadi. Saya akan berusaha untuk meningkatkan kemampuan coaching saya lagi dengan menggunakan model Tirta sehingga pada saat coaching akan berjalan dengan lancar dan baik. Seperti itu Pak. Iya, Bu Elsa. Dari diskusi kita ini, apa langkah konkret Ibu Elsa ambil untuk meningkatkan performa di proses pembelajaran ini? Oke, saya berencana untuk melakukan latihan lebih intensif lagi Pak terhadap coaching ini. Jadi saya mendengarkan lebih aktif dan merumuskan pertanyaan-pertanyaan yang lebih efektif guna mengidentifikasi masalah dari coaching yang saya coaching tersebut. Iya, itu adalah langkah luar biasa Bu Elsa. Itu langkah yang baik. Terus saya juga sudah mencatat hasil observasi ini ke dalam form supervisi akademik. Nah, terakhir Bu Elsa, apa yang Ibu peroleh dari proses coaching ini? Saya merasa lebih memahami Pak aspek-aspek di mana yang harus saya kembangkan, yang perlu saya tingkatkan, dan saya juga mendapatkan apa sih kekurangan saya dalam melakukan proses coaching hari ini, dan saya sangat berterima kasih atas bimbingan dan umpan balik yang telah Bapak berikan pada saat pasca observasi ini. Iya. Oke, terima kasih banyak ya Bu Elsa atas waktunya, terus kegiatan observasi ini semoga bermanfaat di dalam proses pembelajaran murid ini, dan semoga kegiatan ini tetap berlanjut dan bisa bermakna untuk kita semua Bu Elsa. Dan terima kasih banyak atas waktunya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih juga Pak.